Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang saya cintai dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan Nur Saparwadi di channel Ali TV, channel edukasi sembuh dari gangguan cemas dan gangguan lambung. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, sehingga pada kesempatan kali ini, di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita masih bisa bertemu insyaallah. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari setiap video yang saya bagikan, dan subscribe itu gratis teman-teman. Nah, di sini saya adalah orang yang pernah terkena gangguan cemas dan gangguan lambung, sehingga saya bisa berbagi kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya atas apa yang pernah saya alami dan saya rasakan. Karena di sini teman-teman, saya adalah orang yang pernah merasakan sensasi yang sangat luar biasa, yang sangat menyiksa diri saya, sehingga saya itu bisa memberikan teman-teman solusi. Nah, untuk teman-teman yang masih mengalami anxiety, gangguan kecemasan, panic attack, silahkan tulis di kolom komen apa saja sensasi yang teman-teman rasakan. Kita sama-sama belajar, kita sharing. Saya akan berusaha menjawabnya sesuai dengan pengalaman saya teman-teman. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya sharing, saya berbagi kepada teman-teman terkait dengan apa yang membuat saya itu sembuh dari gangguan lambung dan gangguan cemas. Tapi sebelumnya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu GERD. Jadi GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease, yaitu adalah naiknya asam lambung ke kerongkongan akibat lemahnya klep otot esofagus yang ada di lambung teman-teman, sehingga itu akan mengakibatkan dada teman-teman rasanya terbakar, headburn, dan bisa menyebabkan tenggorokan teman-teman rasanya tercekik dan mulut rasanya asam. Nah, itu yang dinamakan adalah GERD. Sedangkan gangguan kecemasan yaitu adalah pikiran yang tidak mampu teman-teman kendalikan, sehingga itu akan mengakibatkan pikiran-pikiran negatif yang sering sekali muncul setiap saat tanpa mengenal waktu dan tempat. Nah, untuk teman-teman yang masih berjuang, yang masih mengalami sensasi yang setiap saat, jangan panik. Ini yang selalu saya tanamkan kepada teman-teman, yaitu adalah jangan panik, jangan cemas, jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting, jangan memikirkan hal-hal yang tidak karuan. Yang pertama yang menyebabkan saya itu bisa sembuh dari gangguan cemas dan gangguan lambung, yaitu adalah rasa optimisme, rasa semangat yang saya selalu tanamkan pada diri saya, sehingga saya itu bisa semakin optimis. Karena di sini musuh kita adalah pikiran negatif, perasaan cemas yang tidak mampu kita kendalikan. Setiap hari kita memikirkan hal-hal negatif, setiap hari kita merasakan sensasi. Nah, sensasi yang ringan kita rasakan, tapi kita berpikir negatif, seolah-olah kita merasakan penyakit yang berat, penyakit yang berbahaya, padahal itu tidak berbahaya. Maka yang saya selalu tanamkan yaitu adalah rasa optimisme yang membuat saya itu sembuh, rasa semangat. Karena orang yang mengalami gangguan cemas, anxiety disorder, ketika orang berkata negatif terhadap diri Anda, maka mental Anda akan terjerumus ke dalam. Tapi ketika teman-teman merasa selalu optimis, selalu percaya diri, selalu yakin, maka itu akan memberikan teman-teman itu semangat yang luar biasa. Karena untuk sembuh dari gangguan cemas dan asam lambung ini adalah teman-teman itu harus bisa memotivasi diri teman-teman. Yang dapat menyembuhkan teman-teman itu adalah teman-teman sendiri, bukan obat, bukan orang, tapi teman-teman. Itu hanyalah sifatnya sebagai perantara, sebagai yang menjadi membantu teman-teman. Tapi yang sejatinya yang dapat menyembuhkan teman-teman adalah teman-teman itu sendiri. Selanjutnya, apa yang membuat saya itu sembuh dari gangguan lambung dan gangguan cemas yang sering sekali saya alami ketika saya mengalami yang namanya anxiety, yaitu perasaan takut mati, perasaan cemas, terus kelayangan yang tidak kunjung sembuh. Tanpa mengenal waktu dan tempat, sensasi itu muncul. Maka yang saya selalu tanamkan ketika pada waktu itu, yang saya lakukan, maksud saya adalah beraktivitas.
Walaupun saya belum bisa maksimal, saya belum bisa keluar rumah, tapi aktivitas yang saya lakukan di sini adalah baik membaca buku, menonton film lucu, ngobrol sama teman yang teman-teman merasa percaya. Karena kita ketahui ketika kita mengalami yang namanya anxiety disorder psikosomatis, terus kita berada di dalam rumah, semakin hari itu akan semakin memperparah keadaan teman-teman. Tapi ketika teman-teman merasakan atau sama orang, nah maka teman-teman itu akan merasa tenang, akan merasa nyaman. Tapi ketika teman-teman sendiri, maka akan semakin banyak sensasi atau perasaan takut yang ada, karena was-was atau takut mati itu akan selalu muncul, sehingga teman-teman itu merasa was-was. Nah, sehingga ini adalah tips yang kedua, yaitu teman-teman itu harus beraktivitas walaupun itu ringan, seperti membaca buku atau menonton film yang lucu. Teman-teman itu ngobrol sama teman, atau teman-teman itu bisa jalan walaupun itu masih jarak yang sedikit. Nah, ini adalah cara-cara saya itu bisa sembuh dari gangguan cemas dan gangguan lambung, teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang saya lakukan ketika saya itu sembuh dari gangguan lambung dan gangguan cemas? Tentu sekali di sini adalah pola makan yang saya jalani, teman-teman, itu harus disiplin. Nah, ini ketika saya sarapan pagi sekitar jam 6, jam 7, itu tidak boleh saya lebih daripada jam tersebut. Nah, sehingga saya betul-betul disiplin dan komitmen. Nah, untuk makan siang saya selalu terapkan pada diri saya itu jam 11 atau jam 12. Untuk makan malam, teman-teman, saya itu selalu terapkan mulai jam 6, jam 7, maksimal jam 8. Nah, itu yang selalu saya terapkan pada diri saya, sehingga saya itu bisa sembuh dari gangguan cemas dan gangguan lambung. Tentu sekali di samping itu saya juga tetap mengonsumsi air putih, teman-teman. Nah, maksimal atau minimal teman-teman itu usahakan untuk minum air putih itu 3 liter, itu cukup, teman-teman. Ketika itu teman-teman komitmen konsisten terhadap diri teman-teman, pasti akan sembuh dengan sendirinya. Nah, terus untuk makan pagi, untuk sarapan jam 6, jam 7, nah saya usahakan itu untuk cemilan jam 9 saya itu makan, teman-teman, dengan porsi yang kecil. Atau biasanya karena orang yang mengalami asam lambung, mengalami gangguan lambung itu sering sekali namanya yang lapar, sehingga antara jarak 2 jam itu usahakan perut teman-teman itu terisi. Nah, ini yang selalu saya terapkan pada diri saya, sehingga saya itu bisa sembuh, saya itu bisa beraktivitas kembali, lambung saya itu perlahan normal. Nah, di samping itu, untuk saya sembuh dari gangguan lambung, gangguan cemas itu adalah pola hidup yang saya jalani ketika saya terkena gangguan lambung dan gangguan cemas itu drastis sekali. Ketika saya sebelum terkena gangguan lambung, gangguan cemas ini, pola hidup saya itu sangat berantakan. Saya tidak pernah olahraga, saya tidak pernah tidur tepat waktu, saya sering begadang. Nah, ketika saya terkena gangguan cemas dan gangguan lambung, teman-teman, pola hidup yang saya jalani itu sangat ketat, saya sangat disiplin. Nah, ketika jam 9 itu saya harus tidur tepat waktu, maksimal 8 jam per malam. Nah, ketika saya terkena gangguan lambung, gangguan cemas ini jam 12, nah selesai sholat zuhur saya usahakan istirahat. Saya betul-betul maksimalkan diri saya untuk disiplin, untuk komitmen terhadap diri saya untuk proses penyembuhan. Dan ini berlangsung tidak sedikit, teman-teman, tidak pendek. Ini saya prosesnya itu cukup lama. Nah, tapi saya itu selalu jalani ini. Nah, ketika di pagi hari selesai sarapan, teman-teman, saya usahakan untuk minum vitamin. Nah, itu baik madu, baik sari kurma, ataupun jenis obat-obatan yang lain yang vitamin, saya selalu konsumsi itu. Memang pada awalnya saya tidak bisa langsung jalan, langsung bisa beraktivitas yang jauh, yang berat. Saya itu selalu bertahap, saya itu pelan-pelan, secara perlahan saya mencoba untuk kekuatan tubuh saya itu, mental saya selalu saya jaga. Nah, untuk pola hidup yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk sembuh dari gangguan lambung, gangguan cemas ini, teman-teman itu harus sangat-sangat disiplin, komitmen. Nah, selanjutnya apa yang saya
jalankan sehingga saya itu bisa sembuh, yaitu ada pola pikir saya itu. Pola pikir yang saya jalani teman-teman, ketika ada pikiran negatif yang muncul, saya selalu berusaha tenangkan diri saya. Saya selalu menenangkan diri saya. Saya selalu ketika ada pikiran negatif, saya selalu katakan pada diri saya itu baik-baik saja. Saya adalah orang yang normal, saya adalah orang yang baik-baik saja. Saya tidak memiliki penyakit yang berbahaya. Nah, saya selalu itu memotivasi diri saya. Ketika saya terkena yang namanya gangguan cemas, ketika panik attack secara tiba-tiba, jantung saya itu berdebar kencang. Nah, saya selalu tanamkan pada diri saya selalu sugesti, afirmasi diri saya. Inilah cara saya itu sembuh dari gangguan lambung, bahwa tahun ini saya itu bisa sembuh. Setiap saat saya selalu yakini diri saya. Nah, itu yang hal-hal yang teman-teman harus lakukan. Di samping itu selanjutnya teman-teman jangan pernah lupa, yaitu adalah berdoa. Minta petunjuk kepada Allah, minta kesembuhan, karena sejatinya yang dapat menyembuhkan kita yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nah, ini yang selalu saya terapkan pada diri saya sehingga saya itu alhamdulillah kembali beraktivitas, kembali normal lagi. Teman-teman jangan panik, saya itu cukup lama terkena gangguan cemas dan gangguan lambung ini, hampir kurang lebih 2 tahun saya berada di kondisi yang teman-teman alami. Memang walaupun kita sudah sembuh, kadang sensasi itu muncul. Jangan takut, jangan panik, itu adalah sisa daripada penyakit yang teman-teman jalani. Asalkan ketika teman-teman disiplin, komitmen, latihan, teman-teman itu di samping itu harus menjaga pantangan. Apa yang menjadi pantangan orang yang terkena gangguan lambung dan gangguan cemas? Jangan makan pedas, jangan makan asam, jangan makan berlemak yang tinggi. Di samping itu jangan angkat beban yang berat. Pikiran teman-teman itu harus selalu tenang. Nah, selanjutnya teman-teman itu harus belajar ikhlas, harus sabar. Karena kita ketahui bahwa orang yang mengalami yang namanya anxiety, gangguan cemas ini, sering sekali orangnya pemarah, orangnya cuek. Sedikit orang berkata negatif terhadap teman-teman itu cepat sekali tersinggung. Nah, ini hal-hal yang harus teman-teman perhatikan untuk sembuh. Karena di sini saya berbagi pada teman-teman berdasarkan pengalaman saya. Alhamdulillah berkat asam lambung dan gangguan cemas itu saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mohon maaf karena dengan kita kena gangguan lambung, gangguan cemas, saat saya parah dulu, yang saya lakukan hanya di dalam rumah, takut keluar rumah, tidak berani karena belum tahu ilmunya apa yang harus saya lakukan, sehingga yang hanya dilakukan di dalam rumah ya ibadah, perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Inilah adalah kunci-kunci yang saya selalu jalankan dari diri saya sehingga saya itu bisa sembuh dari gangguan lambung dan gangguan cemas. Tinggal teman-teman mau percaya sama saya mau tidak, silahkan. Asalkan teman-teman coba berusaha. Walaupun teman-teman sampai detik ini sudah mengonsumsi obat mahal, sudah mengonsumsi obat terbaik, sudah berkunjung ke dokter ini, belum dokter itu, tapi belum juga ada perubahan, silahkan teman-teman coba apa yang saya jalani. Walaupun teman-teman tanpa mengonsumsi obat herbal, tanpa mengonsumsi obat mahal, tanpa berkunjung ke dokter, tapi jika teman-teman percaya, jika teman-teman sudah meyakini diri teman-teman, mental teman-teman sudah kuat, terus jalani pola makan dengan baik, pola hidup dengan sempurna, dan pola pikir dengan maksimal, maka teman-teman itu akan sembuh. Terus selanjutnya tinggal teman-teman perbaiki ibadah teman-teman, berdoa teman-teman. Di samping itu teman-teman itu sabar, ikhlas menjalani setiap lika-liku sensasi yang dijalani setiap saat, setiap hari, karena sensasi ini tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun dia muncul tanpa disadari, tiba-tiba jantung teman-teman berdebar, tiba-tiba teman-teman linglung, tiba-tiba teman-teman ngos-ngosan, tiba-tiba teman-teman itu takut mati, tiba-tiba teman-teman itu jantung berdebar, perut rasanya kembung, mulas. Nah, ini secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat. Walaupun kita tidak makan pantangan, walaupun kita hidup normal, tiba-tiba pas bangun pagi, tiba-tiba pas bangun tengah malam, jantung teman-teman berdebar. Itu anehnya yang namanya anxiety. Tapi ketika teman-teman sudah terbiasa, ketika teman-teman sudah anggap bahwa
sensasi ini adalah bagian daripada hidup saya, maka dia akan pergi dengan sendirinya. Nah, intinya itu teman-teman, jangan panik, jangan cemas, tinggal berdoa, nah perbanyak sholawat dan istighfar, insya Allah teman-teman itu pasti bisa sembuh. Karena di sini saya pernah mengalaminya, saya bisa sembuh dari GERD dan anxiety. Tinggal teman-teman semangat, terima kasih, semoga ini bermanfaat, silahkan share teman-teman ya. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.